Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Selamat sore semua, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya hari ini lebih baik dari yang kemarin. Saya hari ini mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya, bagaimana cara kita menyikapi harga barang yang sering turun naik? Contohnya untuk saat ini telur. Telur itu kan harganya nggak pernah netep ya. Bulan ini bisa beda, bulan besok bisa beda. Bahkan kadang ada yang seminggu itu harganya bisa berubah-ubah. Itu cara menyikapinya. Kalau lagi naik ya enggak pusing kan. Kalau lagi naik kan bisa santai aja karena kan dapat untung. Tapi kalau lagi turun, belum lagi stoknya masih ada, itu kan bikin rugi lah istilahnya. Kalau yang saya lakukan biasanya naik ataupun turun, misal hari ini saya dapat informasi kalau harga telur itu naik 1.000 atau 2.000 per kilonya. Itu saya nggak langsung naikin hari ini, walaupun saya punya stok telur harga murah. Biasanya saya naikinnya besok, tapi hari ini saya kasih informasi sampai toko tutup. Begitu toko tutup, baru saya rubah harga baru. Jadi penjualan besok paginya udah harga informasi hari ini. Kalau untuk turun, yang saya lakukan juga sama. Kalau misalnya saya dapat informasi hari ini turun, saya lihat stok dulu. Tapi kalau stok nggak ada, misalnya telur baru datang, harganya pas kita cek turun, itu kita bisa langsung turunin. Tapi kalau saya ngelihat stoknya masih ada, itu besoknya saya turunin. Kalau misal turunnya 1.000, besoknya saya turunin 500. Kalau misalnya turunnya 2.000, saya turunin 1.000. Jadi saya nggak langsung turunin full. Itu untuk mencegah kerugian. Jadi kalau kita biasa ngambil untung 1.000, kita turunin 1.000, berarti kita masih jual modal. Jadi belum rugi, paling ruginya dipecah. Ya begitulah cara menyikapinya. Ya kalau masalah naik mungkin ya bebas ya, mau dinaikin terserah, karena itu kan untungnya. Tapi kalau turun, cara menuruninya kayak gitu. Tapi jangan dilama-lamain juga. Jangan tunggu sampai telur habis baru diturunin. Itu bisa jadi telurnya nggak laku. Karena barang kalau lagi naik itu, seperti telur misalnya, itu kalau lagi naik lakunya cepat banget. Jadi cepat banget habisnya. Kalau lagi turun memang susah. Jadi lakunya juga sepi. Faktornya memang kayak gitu. Kalau lagi turun memang daya belinya lagi kurang. Apalagi telur itu kan bukan bahan yang bisa disimpan lama. Paling lama dia seminggu kan di toko. Lebih dari situ kemungkinan besar ada yang busuk. Jadi kandang pun nurunin harga telur itu tergantung permintaan. Kalau permintaan pasarnya semakin sedikit, dia pun nggak mau nahan harga. Kalau dia nahan harga, di kandangnya numpuk, akhirnya ya sama busuk. Begitulah kira-kira cara kita menyikapi harga barang yang sering turun naik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ada juga yang bertanya tentang produk baru. Di produk baru kan kayak
ada yang nawar-nawar produk-produk yang biasanya kita nggak jual. Kalau saya pribadi untuk produk-produk baru itu, kalau misalnya beli cash, saya nggak mau. Saya langsung nggak mau aja pokoknya. Jual produk lama aja susah sekarang, apalagi ngejual produk baru. Belum ada permintaan lagi, kan susah. Kecuali kayak misalnya produk Wing, produk Indomarko, itu kan ada luncingan barang-barang baru. Kalau orang itu, kalau kayak saya kan sudah kerjasama tempo pembayaran, terus lagi bisa retur, itu sih nggak masalah. Memang orang itu kadang-kadang waktu launching itu ke toko-toko kita itu seperti Indomarko itu launching mie baru, rasa baru, itu kita pasti dimasukin untuk distribusi pasar namanya. Jadi untuk ngadain setiap toko itu produk-produk baru itu harus masuk. Itu nggak masalah karena kita kan masih kerja sama dengan distributor Indomarko. Terus kalaupun produk itu yang ditambahin sama Indomarko itu atau yang kasih sama Indomarko itu nggak laku, kita bisa retur berapa, paling uji cobanya sebulan lah. Habis itu kalau nggak jalan kita bisa retur, nggak masalah. Dan returan kita pun itu sesuai harga beli, nggak ada yang dikurangin. Jadi kalau kita beli 90, waktu returan dia potong 90.000 juga. Sama, jadi nggak merugikan toko istilahnya. Tapi kalau orang yang bawa-bawa pribadi, kayak misalnya nawar pakai, kan banyak sekarang pakai motor, terus hadiahnya macam-macam. Kayak kemarin saya ada yang nawar silet gagang itu. Biasanya kan saya pakainya silet gagang yang gold. Itu kemarin ada yang nawarin produk baru. Itu hadiahnya katanya sound aktif itu hadiahnya. Tetap saya nggak mau. Itu sama aja kayak beli sound aktif, barangnya nggak laku. Dulu udah pernah kok kita dikasih hadiah kalkulator, hitung-hitungannya mah beli kalkulator aja, siletnya mah kebuang. Susah kalau jualan bukan barang-barang yang sudah ada di pasaran. Makanya untuk barang-barang baru, apalagi toko kita yang masih baru, sebaiknya jual aja barang-barang yang sudah setiap hari ada di toko-toko. Jangan coba-coba barang baru kayak gitu. Takutnya kita kan masih baru, terus kita butuh modal buat puteran. Sementara kita beli-beli produk baru kayak gitu kan, akhirnya modal numpuk kayak gitu, numpuk di situ. Mau beli barang lain modalnya di situ mandek, barang yang nggak laku-laku, kan kasihan. Mending beli kayak rokok lah, udah ketahuan lakunya. Rokok pun ya beli kayak rokok-rokok yang sudah laku di tempat atau di toko kita masing-masing. Kalau misalnya di daerah situ lakunya ya sediain itu aja yang banyak. Lebih baik daripada harus melengkapi barang tapi barangnya juga masih barang-barang baru. Kecuali barang yang dilengkapi atau yang diperbanyak, barang-barang sudah jelas lakunya. Jadi udah ketahuan permintaan daerah situ apa. Kayak misalnya kayak di tempat saya itu kapal api Indomie, itu mau berapa dus pun saya berani, mau 1000 dus pun berani. Karena itu walaupun nggak langsung habis, barang itu laku setiap hari. Tapi kalau kayak barang yang susah laku, produk-produk baru launching gitu, apalagi disuruh beli cash, ya saya suruh jual ke toko-toko dulu, toko-toko lain aja kata saya. Nanti kalau ada permintaan boleh, nggak apa-apa. Tapi kan susah nyari permintaan barang-barang kayak gitu mah. Ada yang nanya 1-2. Biasanya juga kalau produk yang laku itu iklannya kenceng. Ya, kalau iklannya kenceng itu laku, tapi bisa laku musiman. Kadang-kadang bisa lakunya cuma dalam waktu sebulan 2 bulan, habis itu udah redup lagi. Tetap yang lakunya
yang produk-produk lama, yang produk-produk biasa. Produk-produk baru itu cepat lakunya pas ada iklan aja, jadi orang penasaran mungkin ya. Tapi kalau sudah lama dari situ udah mulai redup sampai retur lagi kalau kayak kita ke sales. Pulangin, ganti barang yang lain yang biasa laku di toko. Oke, terima kasih. Mungkin itulah 2 pertanyaan yang saya jawab dalam video ini. Pertama, cara mengatasi barang yang naik turun. Yang kedua, tentang produk baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.